Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga bagi anak-anak yang belajar di rumah saja. Oke, perkenalkan, nama saya Faizal Abdul Darajat. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Boyolali. Oke anak-anak, berhubung kalian masih belajar di rumah saja, Bapak akan memandu mata pelajaran PJOK yang nantinya anak-anak bisa melihat channel YouTube Faizal Abdul Darajat, ataukah emailnya Oke, langsung saja saya nanti akan mengampu itu nanti A, B, C, D, E, itu nanti saya, terus kemudian materi pejas atau visual kelas 8 itu nanti panduan dari madrasah itu nanti bisa kalian pelajari di sini. Kalian bisa lihat, bisa baca, nanti yang tidak tahu bisa kalian permainan bola besar, permainan bola kecil, kemudian ada juga. Oke, yang belum saya ampu atau belum saya ajar, nama saya Faizal Abdul Darajat, kemudian saya lahir di Boyolali tanggal 7 Juli 1995. Hobi bersepeda dan jalan-jalan. Oke, kita masuk di materi ya. Materi yang pertama nanti kita masuk di permainan bola besar. Bola besar, kemudian setelah bola besar nanti kalian bisa lihat di buku panduan ada atletik, kemudian ada olahraga bela diri. Bela diri itu nanti meliputi ada karate, ada pencak silat, kemudian ada juga nanti senam lantai yang saya gunakan atau saya pelajari kepada anak-anak. Nanti senam lantai hanya roll depan dan roll belakang. Yang terakhir nanti ada materi renang di semester 1 ini. Langsung kita masuk di materi saja. Permainan bola besar itu meliputi satu, ada sepak bola, kemudian ada bola voli, kemudian ada bola basket. Kenapa kok dikatakan permainan bola besar? Karena permainan bola besar ini tidak hanya dimainkan dengan satu anak, yaitu harus berkelompok. Berkelompok itu nanti terdiri dari 2 atau 3 orang. Contohnya, kalau permainan sepak bola itu dimainkan oleh satu timnya 11 orang. Kelompok A 11 orang, kelompok B 11 orang. Terus kemudian kalau bola voli itu dimainkan 6 orang. Kelompok 1 6 orang, kelompok 2 6 orang. Kemudian bola basket itu terdiri dari satu kelompok ada 5 orang dan 5 orang. Jadi kelompok A dan kelompok B. Anak-anak bisa lihat nanti, tinggal klik atau dilihat di layar HP ataupun laptop kalian. Ini sudah Pak Guru jelaskan sekilas saja. Kalau ada juga ini ring bola dan bola basket, berarti ini menandakan kalau ini permainan bola basket. Terus kemudian ada bola dan ada tiang gawang, ada rumputnya, berarti ini permainan sepak bola. Yang terakhir di sini ada orang bermain voli. Nah, ini kalian bisa amati
nanti kalian cermati di handphone atau di laptop kalian, bisa kalian pelajari panduannya di sini. Kemudian nanti untuk panduannya menggunakan buku. Kalau anak-anak masih belum tahu nanti bisa ditanyakan kepada Pak E gitu nggih. Terus lanjut kita masuk di materi, yaitu sebelum tadi kan sudah di permainan bola basket, ini ada juga sejarah bola basket. Sejarah bola basket itu permainan yang diciptakan oleh seorang guru olahraga di Kanada pada tahun 1891, yaitu yang bernama James. Nah, ini tadi tipsnya bisa saya lihatkan orangnya seperti ini, bisa anak-anak bisa ketahui nanti. Terus kemudian bola basket. Bola basket adalah dilakukan atau dimainkan oleh dua tim seperti yang saya bilang tadi. Dua tim yaitu yang berlawanan A dan B, kelompok A dan kelompok B, yaitu memiliki masing-masing tim ada 5 anggota. Satu tim A 5 orang, tim B 5 orang. Kemudian ada juga cadangannya. Cadangannya berapa? Berapa Pak? Pinten Pak? Itu terserah, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Kemudian kita masuk di materi teknik dasar teknik dasar bola basket. Mohon maaf. Teknik dasar bola basket. Jadi kalian atau anak-anak itu yang sering melihat permainan di TV, di YouTube, itu kalau kok permainannya kok bagus banget dalam artian bola basket, berarti itu ada teknik, harus diperhatikan teknik dasarnya. Teknik dasar yang pertama ada lemparan ke atas atau lemparan di atas kepala. Yang kedua ada lemparan memantul. Memantul itu berarti harus digunakan, harus berhadapan, berarti harus 2 orang. Ini supaya kok bola itu memantul. Berarti contoh misal kalian bisa berlatih sendiri, memantul itu menggunakan bola dipantulkan ke tembok, itu bisa. Terus yang ketiga, lemparan searah dada, namanya chest pass. Chest pass itu sama ke depan. Terus saya jelaskan secara singkat saja. Lemparan ke atas atau di atas kepala bisa lihat di videonya, itu bisa. Terus kemudian ada lemparan memantul, ini dilakukan 2 orang. Memantul piye Pak? Memantul yo ning lantai. Memantul ning lantai biasanya memantul. Terus kemudian lempar searah dada atau yang dinamakan chest pass. Chest pass itu ning dodo ke depan. Tangan melebar, kemudian bola di. Terus kemudian nanti anak-anak setelah melihat atau mempelajari pelajaran dari pendidikan jasmani, kesehatan olahraga kelas 8 khususnya, ini nanti ada kuis yang harus kalian jawab. Apa itu Pak? Ada 3, nanti kalian jawab, terus kemudian nanti kalian ditulis di buku, pas masuk kasihkan ke baik gitu. Jadi nanti kalian pembelajaran hari ini itu nanti kalian hanya melihat atau melihat di YouTube saja, olahraga. Terus kemudian yang kedua, saran atau pesan dari kami itu nanti kalian di rumah tetap olahraga, jangan tidak harus olahraga. Pokoknya kalau jam mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga, kalian harus belajar di. Yang kedua, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kondisi fisik kalian. Oke, cukup sekian ya jam pelajaran materi pendidikan jasmani dan olahraga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misal atau ada pertanyaan nanti bisa di komen. Jangan lupa nanti di like, komen, dan di subscribe gitu ya. Terus kemudian kalau masih ada yang bingung nanti bisa di chat pribadi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.